dia ini. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan kajian terhadap Al-Quran yang termaktub di dalam surat An-Nahl ayat 97. Ayatnya mungkin bapak-bapak sudah familiar, yang sering didengar atau bahkan mungkin sudah dibaca berkali-kali. Ini ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Jadi kalau diartikan adalah man 'amila shalihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min zakarin, baik dari laki-laki, al-unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun, dengan landasan basicnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu, maka akan diberikan kepadanya hayatan thayyibatan, yaitu adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia, serta kehidupan yang berkah. Walanajziyannahum, bahkan tidak cukup hanya di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji walanajziyannahum, bahkan mereka akan diberikan kehidupan yang bahagia itu, ajrohum, sebagai pahalanya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebetulnya sangat jelas, di mana syarat ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia itu, apakah itu laki-laki atau perempuan, syaratnya kita mau melakukan amal saleh. Itu syaratnya. Jadi barang siapa yang melakukan amal saleh, maka dia akan hidupnya damai, bahagia, dan berkah. Kalau diterjemahkan secara singkat seperti itu. Hanya pertanyaan apa yang disebut dengan amal saleh, dan amal saleh yang bagaimanakah yang nanti akan menghantarkan kehidupan kita menjadi hidup bahagia dan damai serta berkah itu. Nah, di dalam tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Abduh memberikan gambaran yang disebut dengan amal saleh itu adalah segala apa yang dilakukan dengan ikhlas yang memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Itulah yang disebut dengan amal saleh. Jadi semua amalan-amalan kita yang dilakukan di mana manfaat bagi diri kita dan manfaat bagi orang lain, itu adalah termasuk kepada kategori amal saleh. Jadi kalau kita tarik dengan ayat tadi, barang siapa yang melakukan amal yang bermanfaat bagi dirinya serta memberikan manfaat bagi orang lain, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang damai dan berkah. Kita coba urai satu persatu dengan merujuk kepada hadis maupun Quran yang kita temukan. Pertama, ini bapak-bapak, jika kita ingin hidup damai, jika kita ingin hidup bahagia, dan jika kita ingin hidup senantiasa berkah, maka pertama adalah kita harus memiliki wudhu sepanjang hari. Wudhu bukan untuk sholat saja, tetapi wudhu harus senantiasa hadir dalam setiap tarikan nafas kita. Orang yang punya wudhu setiap saat, maka Rasulullah SAW berjanji di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban bahwa barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat itu berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu ini, sayangilah dia, cintailah dia, karena tidurnya dalam keadaan suci. Ini baru dalam tidur. Maka kita bisa pahami dari hadis ini adalah bahwa setiap aktivitas kita jangan sampai ada yang kosong dari kita memiliki wudhu. Jadi sekali lagi kita rubah mindsetnya. Wudhu itu adalah bukan hanya untuk sholat, tetapi untuk aktivitas yang lainnya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa barang siapa yang memiliki wudhu, maka baginya
akan dijaga oleh 72.000 malaikat. Masya Allah ya. Jadi kalau kita punya wudu, maka sekarang ini adalah kita dijaga oleh malaikat. Maka apapun yang nanti akan menyerang kemaksiatan, ya, kemunkaran, maka tidak akan pernah mempan. Kenapa? Karena dijaganya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah Bapak dan Ibu, tenang, la takhaf wa la tahzan, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Anak kita mau dimanapun beradanya, selama dia punya wudu, maka insya Allah anak kita akan senantiasa terjaga. Tanamkan sejak dini, ajari sejak dini, berikan keteladanan oleh kita kepada anak-anak kita setiap hari bahwa kita harus punya wudu. Pada saat anak kita mau pergi sekolah, nah sudah punya wudu, wudu dulu. Ketika anak kita mau bekerja, nah sudah punya wudu, wudu dulu. Usahakan untuk senantiasa punya wudu. Kenapa? Ayah tidak akan bisa mengawasi ananda, ibu tidak akan bisa mengawasi ananda, termasuk mungkin istri kita mau pergi kemanapun. Sayang, sebelum pergi jangan lupa untuk senantiasa punya wudu. Kenapa? Yang menjaganya adalah bukan ayah, yang menjaganya adalah bukan bapak, tetapi yang menjaganya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang sudah dijaga, maka dipastikan hidupnya tenang, dipastikan hidupnya damai, dipastikan hidupnya memberikan keberkahan. Apa hubungannya dengan wudu? Itu adalah bisa memberikan manfaat bagi diri. Bagi dirinya adalah dia akan senantiasa tenang, bagi dirinya akan senantiasa damai, karena ada optimisme, karena ada di situ adalah energi positif yang ada dalam diri kita. Kalau kita punya wudu, merasa dijaga oleh malaikat, maka kita akan senantiasa ada pada garis kebenaran. Terus apa hubungannya dengan orang lain? Tadi disebutkan bahwa yang namanya amal soleh itu adalah manfaat bagi diri dan manfaat bagi orang lain. Ternyata wudu itu adalah, kita bisa nih, wudu itu adalah semuanya simbol. Ketika kita membasuh tangan, itu merupakan simbol agar kita senantiasa gerakan tangan kita ini hanya bisa memegang adalah kebaikan-kebaikan. Seorang pejabat yang punya kewenangan untuk memberikan tangan, memberikan tanda tangan dalam sebuah keputusan, ketika dia punya wudu, maka akan digerakkan oleh Allah, maka akan digerakkan, dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tanda tangannya, lihat isinya. Kalau isinya adalah memberikan manfaat bagi rakyatnya, memberikan manfaat bagi banyak orang, tanda tangan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dijaga oleh malaikat. Tetapi jika bahwa isinya itu adalah membahayakan bagi kehidupan masyarakat banyak, maka dia pas membaca digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk tidak menandatangani. Ini pentingnya wudu itu, sehingga dengan wudu itu adalah simbol yang akan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Membasuh mulut berkumur-kumur itu adalah simbol agar semua ucapan kita bisa menjadi ucapan yang baik dan benar, ucapan yang menyenangkan ketika ketemu dengan siapapun, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak. Ucapan yang keluar dari kita adalah semuanya bisa membahagiakan orang. Jadi kalau ucapan kita meskipun sering berwudu tetapi masih menyakitkan orang lain, ucapan kita pertanda wudu kita belum sempurna yang harus disempurnakan wudu kita. Jadi kalau kita bisa lihat misalkan di media, kalau ucapannya walaupun dia sudah kelihatan sering berwudu, kalau ucapannya masih kotor, jorok, apalagi merugikan banyak orang, maka itu adalah wudunya belum sempurna. Jika kata-katanya adalah senantiasa menyakiti orang, maka wudunya belum sempurna. Jika tangannya adalah menyakiti hati orang, maka belum sempurna. Membasuh hidung, membasuh muka merupakan simbol agar bisa memancarkan wajah yang ramah, berseri dan menggembirakan. Itu adalah simbol, semuanya itulah. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam satu riwayat disebutkan bahwa sempurnakanlah wudumu. Kenapa? Sebab dengan wudu itu adalah bisa menenangkan batinmu, bisa menenangkan pikiranmu, bisa membahagiakan orang lain. Apapun yang dibasuh dari simbol-simbol wudu itu adalah semuanya akan memberikan
manfaat bagi banyak orang. Sehingga nanti di yaumul kiamah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambar, inna min ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asari wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Rasulullah SAW katakan bahwa sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan putih bersahaya disebabkan bekas wudu. Kalau kita baca di dalam Al-Quran Surat Al-Ghasyiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membagi manusia menjadi dua wajah. Satu ada yang wujuhu yaumaidin khasyiyah, yang satu adalah ada wujuhu yaumaidin na'imah. Dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yaumaidin khasyiyah. Nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dunia ini hancur sehancur-hancurnya dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang biasa punya wudu setiap saat, setiap hari. Dan wudunya bukan hanya untuk sholat saja, tetapi untuk berbagai aktivitasnya. Maka dibangkitkan oleh Allah dalam wajah wujuhu yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa abwabu mawdu'ah wa namariku masfufah wajarobiyu mabsusa. Nanti bisa diulang lagi, dibuka lagi dalam Al-Quran. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa terjaga hidupnya dengan wudu, maka wajahnya adalah akan bersinar, dan sinarnya itu adalah ternyata akan memberikan di akhirat mendapatkan banyak kenikmatan sehingga dia mau minum sangat mudah. Ya. Ketika dia lapar akan sangat mudah didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya yang wujuhu yauma idin khasyiyah, yang wajahnya tidak terbiasa untuk wudu, apa yang terjadi? Ketika dia meminta minum, Allah memberikannya seperti minuman yang segar, tetapi setelah masuk ke tenggorokannya adalah membuat dia kesakitan, bahkan sampai hancur badannya dan dia bangkit lagi. Ketika meminta makan, Allah memberikan makanannya, tetapi makanan itu adalah menyakitkan. Tusqa min ainin ainnya, laisa lahum ta'amun illa min dhari illa yusminu wa la yughni min ju'. Dan tidak akan pernah berhenti. Terus lapar, terus haus, terus lapar, dan dikasih seperti itu dan dia sampai menjerit-jerit. Karena apa? Karena tidak membiasakan untuk berwudu. Jadi pengajian kita pada kali ini akan bermanfaat adanya jika setelah ini bagi yang belum biasa untuk membiasakan berwudu, mari kita untuk senantiasa memiliki wudu. Ketika kita menyetir, mohon maaf, andaikan sampai kita tabrakan pun kita dalam keadaan suci, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala akan bersaksi bahwa orang ini adalah orang yang bersuci, orang dalam keadaan suci, yang digambarkan dalam hadis Nabi yang di atas ini. Itu yang pertama Bapak dan Ibu ya. Jadi pesan utama daripada pengajian ini, siapa saja yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai, yang bahagia dan berkah, maka berbuatlah amal saleh. Apa amal saleh itu? Yang pertama adalah membiasakan punya wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, gambaran adalah orang yang senantiasa mendapatkan untuk kebahagiaan, kedamaian dalam dirinya adalah orang yang membiasakan sholat malam. Amal soleh yang akan menghantarkan seseorang bisa hidup tenang, damai, bahagia dan berkah itu adalah sholat malam. Kita perhatikan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'us salihin qablakum wa inna qiyamal laili qurbatun ilallahi wa manhatun 'anil itsmi wa takfirul sayyiati wa matrodatun liddai 'anil jasadi. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian membiasakan salat malam. Alaikum biqiyamil lail. Kenapa? Fa innahu da'us salihin qablakum. Karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu sekalian. Jadi indikator orang yang soleh itu salah satunya adalah membiasakan sholat malam.
Jadi jangan ngaku jangan ngaku bahwa dirinya sudah soleh kalau kita belum pernah melaksanakan sholat malam. Dan sholat malam itu harus teratur, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan Nabi, wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Karena sesungguhnya sholat malam itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lebih mendekat lagi kepada kita. Kalau sudah mendekat, jangankan dipinta, dari gerakan bahasa tubuhnya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, Allah sudah lebih tahu. Ya umpamanya misalnya, ketika saya misalnya sekarang dengan Ustaz Imran, Pak Kiai Imran, kalau duduknya di sini, saya cukup dengan berbisik, bahkan bisa dengan bahasa tubuh sudah tahu apa maunya. Tetapi kalau jaraknya jauh, maka harus saya membuat suara yang keras, yang belum tentu enak didengarnya kalau kita meminta dengan suara keras. Seperti anak kita misalkan, ayah minta untuk jajan, itu kedengarannya nggak enak. Tetapi kalau dekat sambil canda, ya kayaknya enak ya kalau pagi ini kita makan bubur ayam, ya pasti enak. Nah, gitu umpamanya. Itu kan salah satu gambaran kalau kita dekat itu adalah bisa lebih memahami apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, oleh karena itu kan seperti kita dengan istri kita, apapun yang diomongin orang tentang istri kita, karena kita sudah dekat, kalau memang sudah dekat, kita akan menjawab. Anda hanya tahu dari luar, tapi saya sudah tahu dari dalam, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak usah cerita tentang istri saya dong. Jadi kalau ada yang ada domba, kan gitu, jawab dengan itu sudah selesai. Jadi oleh karena itu, biasakan sholat malam. Malah yang ketiga ini, waman hatun anil ismi. Ternyata sholat malam itu adalah sebagai pencegah dari bentuk perbuatan dosa. Jadi palhamaha fujuraha wa taqwa. Setiap orang diberikan ilham, diberikan kekuatan, energi oleh Allah, kebaikan dan keburukan. Yang bisa menjaga supaya tetap kita istiqomah dalam kebaikan itu sholat malam. Inilah yang disebut dengan amalan salehnya. Kenapa? Karena kita bisa menjaga diri kita, menjaga orang lain. Maka ketika kita berbicara, maka kita berbuat, maka kita bertatap muka, maka dia akan memberikan wajah yang menyenangkan. Karena apa? Karena membiasakan sholat malam. Nah, kalau sekarang itu yang namanya mohon maaf ya, dosa itu datang ngejar-ngejar ke kita, sampai ke kamar pun tetap penasaran kita itu ingin buka. Ketika kita membuka, maka akan keluarlah, mohon maaf ya, misalkan ketika buka aja langsung apakah ghibah, apakah fitnah, apakah aurat diperlihatkan. Maka orang yang biasa sholat malam ketika melihat itu semuanya segera berpaling dan untuk menutupnya dan berpindah kepada konten yang lain. Tapi jika Bapak misalnya pas membuka, mohon maaf ada yang membuka orang malah langsung dijung, pertanda bahwa kita belum terjaga dengan sholat malamnya. Biasakanlah sholat malam akan menjaga kita. Ya, nih. Jadi sholat malam itu bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pahala, tetapi sesungguhnya bahwa maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya sholat malam itu untuk apa? Nah ini wa manhatun anil ismi, supaya kita terjaga. Maqasidus syariah daripada wudu itu bukan hanya sekedar mencuci kaki atau mencuci tangan, membasuh muka, mengusap kepala, bukan itu saja. Lebih dari itu, supaya maqasidus syariahnya adalah supaya kita terjaga dan orang lain juga merasa aman dengan kehadiran kita. Itu yang kedua. Jadi marilah kita membiasakan sholat malam. Kesuksesan pengajian subuh kali ini adalah jika hari ini kita sudah meniatkan untuk membiasakan sholat malam. Jika belum sempat untuk bisa setiap malam, bisa seminggu sekali, tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, tidak sebulan sekali, 3 bulan sekali, kan gitu. Ini karena ada proses, ya. Kecuali kalau sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, pasti akan mudah. Kuncinya, syaratnya apa? Harus punya niat. Jadi sejak kita mau tidur itu, kita berdoa sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma aslamtu nafsi
ilaika wa fawatu amri ilaika wa aljahtu dhahri ilaika rubatan minka ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Itu doanya Nabi Muhammad SAW ketika mau tidur. Dan setelah itu kita berniat yang kuat, ya Allah, aku bangunkan nanti malamnya kan gitu. Aku mau salat malam kan gitu. Nah ini ya yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang termasuk kepada salat malam itu adalah kepada amal saleh itu yang akan menghantarkan kita hidup menjadi tenang adalah membiasakan tadarus Al-Quran. Saya menggunakan tadarus, tidak membaca. Mengapa? Kalau membaca itu pahalanya akhirat. Tapi kalau tadarus dunia akhirat. Gitu. Darasayu dari tadrisan, yaitu adalah mempelajari. Kalau mempelajari, maka Al-Quran bukan hanya dibaca, diterjemahkan supaya tahu. Seperti pada hari ini kita adalah sedang membuka salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, yaitu adalah surat An-Nahl ayat 97. Nah kita ingin mendalami itu. Apa di dalamnya? Yaitu adalah ini amal soleh. Rasul pernah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin fi buyutillah yazkuruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum nazalat alaihimus sakinah. Digambarkan Rasulullah seperti itu. Ya. Tidaklah berkerumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Bisa di masjid, bisa di mushola, atau bisa di mana saja. Terus dia membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Akan turun kepada mereka adalah rahmat. Dan akan turun kepada mereka adalah malaikat yang mengelilinginya. Kita sekarang melakukan tadarus. Malaikat ini sedang semuanya kumpul di sini. Makanya di sini tidak ada peluang untuk berbuat maksiat. Semuanya ada dalam kebaikan. Kenapa? Karena dikelilingi oleh malaikat. Dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Nah, mengapa kita harus tadarus? Jadi tadarus Al-Quran itu adalah maksudnya bukan hanya dibaca. Insya Allah kalau membaca itu pahala akhirnya dapat. Ya. Man qara'a harfan minal kitab, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan dari setiap huruf itu. Wala aqulu, janganlah kau katakan itu adalah satu huruf. Tetapi alif lam mim itu kata Nabi terdiri daripada alif lam dan mim. Ketika engkau membacakan alif lam mim, maka pahala akhirat akan didapatkan berapa? 30 kebaikan. Jadi kalau kita hari ini membaca ayat yang tadi, ya, itu adalah man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu berapa huruf itu? Kalau ada 100 huruf, maka kali 10. Pagi ini kita sudah mendapatkan 1000 kebaikan untuk akhirat kita. Tetapi dunia belum dapat. Maka untuk mendapatkan dunianya apa? Maka perlu tadarus, perlu pendalaman, perlu pemahaman. Maka yang disebut masalah itu, 1, membiasakan wudu, 2 adalah salat malam, dan yang ketiga tadarus Al-Quran. Sebab kalau kita terjemahkan, maka kita akan menambahkan banyak cakrawala kehidupan, menjadi panduan pedoman seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu sendiri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Allah telah menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya pada bulan Ramadan. Untuk apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebab dengan Al-Quran itu adalah manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan yang buruk. Kalau kita baca Al-Quran seperti hari ini, kita membaca, ada petunjuknya dari Allah SWT. Kan gitu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, biasakan setiap hari baca Quran dengan terjemahnya. Malah kalau hebat dengan tafsirnya. Sebab bagi kita sekarang adalah sangat mudah. Di sini tafsir Al-Quran, mau tafsir apapun mudah. Wahbah Juwaili buka. Tafsirnya Pak Quraisy Al-Misbah bakal bisa. Tafsirnya Ibnu Katsir kita bisa buka. Mau pakai bahasa apa? Mau pakai bahasa Indonesia, akan ada bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa Korea, ada bahasa Koreanya. Mau pakai bahasa Inggris, ada bahasa Inggrisnya.
mau aslinya bahasa Arabnya ada, kan gitu. Tinggal kemauan kita. Nah, jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan media ini. Nah, itu. Jadi yang ketiga ini adalah tadarus Al-Quran. Bahkan di dalam surat Al-Isra yang biasa kita bacakan, Al-Quran itu untuk apa? Huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Bisa menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini. Jadi ini tadarus Al-Quran itu pemahamannya adalah yakni bukan hanya dibaca, insya Allah bacaannya kita akan mendapatkan nanti di akhirat, tetapi di dunia harus manfaat. Manfaatnya apa? Terjemahkan. Setelah terjemahkan kita pahami isi kandungannya. Maka kalau sudah tahu isi kandungannya, insya Allah maka akan memberikan manfaat bagi kehidupan. Sampai jam berapa sih? Ada tanya jawab. Ada jawab. Oke, ini bertiga ya. Sebetulnya ini kalau nggak salah ada 9. 5 lah, oke ya. Dibatasi sampai 5. Oke. Nah ini hanya untuk menambah lagi ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahrun bihi ma'as-safaratil karami al-barar." Orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bacaannya. Tapi saya ingin menegaskan, ingin menguatkan kembali. Di sini tidak cukup Al-Quran dibaca. Ya, sebab Al-Quran itu adalah petunjuk. Jadi kalau dibaca harus dengan terjemahnya, karena kita tidak ngerti dengan bahasa Arab, maka harus dengan terjemahnya. Umpamanya ketika kita membaca di awal, Zalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran ini adalah petunjuk, ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Diterjemahkan, oh ini petunjuknya, gitu. Oke. Yang keempat, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang termasuk kategori amal soleh dalam ayat man amilas sholihat. Jadi kalau terjemahkan, barang siapa yang melakukan amal saleh, barang siapa yang ramah dan rendah hati kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, damai dan berkah. Rasul bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ramahlah kamu kepada orang yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh siapa saja yang di langit. Gitu. Jadi kalau kita ramah, dan keramahan kita itu tidak usah dipilah-pilah, tidak usah lihat agamanya apa, keyakinannya apa. Kalau dia itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib hukumnya umat Islam ramah, santun dan rendah hati kepada siapapun. Jangan dipilah-pilah. Agamanya apa, keyakinannya apa, sukunya apa, status sosialnya apa. Kalau dia itu hamba Allah, kenapa? Sebab hamba Allah itu adalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Ya, persislah seperti kita. Jika Bapak dan Ibu yang hari ini yang misalkan memelihara kucing, kan ini tidak diciptakan, hanya memelihara saja kucing kita. Kucing kita dimandiin, sakit dibawa ke dokter, gitu ya. Setelah itu kucing kita namanya juga binatang, malah loncat ke rumah tetangga. Sama tetangga kita, kucing kita ditarapung. Gimana setarapung? Ya ditendang gitu. Perasaan kita bagaimana? Oh kesel kan itu. Kucing sama kita sudah dipelihara begitu. Begitu juga sama. Man qatala nafsin bi ghairi nafsin aw fasadin fakaan nama qatalan nas sajalika. Ini langsung malaikat mendoakan. Tadi kita berdoa bahwa subuh adalah akan ada guraya, keluar guraya. Karena itu, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Barang siapa yang menyakiti seorang manusia, maka sesungguhnya dia sama menyakiti manusia secara keseluruhan. Kita masih ingat kan gitu, ketika pada kemarin pertandingan antara Persib dengan Jackmania kan gitu. Ada orang anak Persib yang terbunuh, ya, disiksa sama orang Jackmania. Yang sakitnya siapa? Bukan hanya keluarganya saja, tetapi siapa? Seluruh Jawa Barat berduka, sampai gubernurnya waktu itu juga turun kan gitu. Ya, sekarang pindah ke Jakarta, gitu kan gitu. Nah itu, ya. Apa artinya? Betul ini pernyataan Nabi. Ya, irhamu man fil ardi yamanharkum man fis sama. Oleh karena itu kita ramah santun kepada siapapun, gak usah lihat agamanya. Sebab justru kalau kita bisa ramah santun kepada orang lain, maka akan mencerminkan bahwa Muslim itulah
rahmatan lil alamin. Kan gitu. Rahmatan lil alamin itu bukan menunjukkan bahwa kita sekarang misalkan ada itu satu peribadatan terus kita harus mengikuti peribadatan mereka. Enggak, rahmatan lil alamin itu adalah justru kita menghormati, menghargai apa yang mereka lakukan, lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Nah ini Bapak-bapak ya. Coba dalam Quran juga diberikan gambaran, in ahsantum li anfusikum wa la in asatum. Jika kamu baik sama orang lain, maka sesungguhnya kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ketika kita kasih bubur ini, nggak akan ada orang yang mengatakan dikasih bubur, ngapain kasih bubur? Nggak akan ada. Paling jawabannya terima kasih, jazakallah khairan katsira. Oh itu luar biasa itu. Mohon maaf misalnya bubur ini taruhlah 20.000, tetapi jazakallah khairan katsira itu lebih daripada itu, bahkan tidak terhingga ya 5 yasha gitu. Nah oleh karena itu ini sudah menjadi hukum Allah, siapa yang berbuat baik maka kebaikan itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kalau kita baik kepada istri, istri bakal lebih baik sama kita. Baik sama anak, anak akan lebih baik kepada kita. Atasan kita lebih baik, kita akan dijauhi seperti itu. Nah ini terakhir ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini hanya sekedar ini saja. Pribadi yang santun akan menangkan setiap mata yang melihatnya. Coba kalau di TV sekarang kan sedang apa? Sedang viral yang ramai itu. Siapa si Sylvester, siapa dia dengan Rocky Gerung kan gitu. Nggak enak mendengarnya juga kan, kita melihatnya, wah kayak gitu kan itu. Tetapi kalau pribadi yang santun, ketemu yang satu saling berpelukan, saling mendoakan, enak kita mendengarnya dan membahagiakan setiap telinga yang mendengarnya. Santunlah pada orang yang lebih tua, maka mereka akan memberikan kita banyak pengalaman berharga. Kalau kita baik dengan yang sepuh itu cirinya akan ceritanya adalah bukan cerita masa depan, ceritanya masa lalu gitu. Kan gitu. Jangan ayah mah atau zaman bapak mah dulu di masjid itu gini itu yang sepuh kan gitu. Tapi kalau tidak baik tidak akan cerita tentang itu. Santunlah yang lebih muda, akan banyak pertolongan. Baik sama yang muda, akan dibantu. Dan santunlah kepada sebaya, maka kita akan menemukan banyak keajaiban dalam kehidupan. Oke, beres insya Allah. Nah ini yang terakhir ya, nanti tanya jawab ya. Nanti yang terakhir ini adalah, ya ini mohon maaf ini, yang terakhir amal soleh yang akan senantiasa memberikan kepada kita adalah yakni bersedekah. Kenapa? Annaha taqiya masari'us su'i wa tadfa'ul bala. Kenapa kita harus bersedekah? Al-Quran menggambarkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jika kita bersedekah, jika kita berzakat, oleh karena itu kalau kita ada yang meminta zakat kita, ada yang meminta sedekah kita, maka jawablah dengan alhamdulillah, tunaikan. Kenapa? Sebab mereka penolong kita. Innaha, nah ini digambarkan annaha taqiya masari'us su'. Sebab sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, wa tadfa'ul bala, mencegah malapetaka. Innaha la tadfa'u 'anil zalim, dan sedekah itu kita akan dijaga dari orang-orang yang mau berbuat aniaya sama kita. Sedekah itu menjadi benteng bagi kita. Qala Ibrahim An-Nakha'i pernah mengatakan wa kanu yarawna anna shadaqata tadfa'u 'anil rajuli dzalimu ya. Wa tutbi'ul khati'ah wa tahfadzul mal wa tajlibur rizqi wa tuqribul qalbu wa tujibul siqah billahi wa husnul dzanni bihi. Sesungguhnya sedekah itu adalah ya dapat melindungi dari orang-orang yang akan berbuat zalim sama kita. Jadi kalau kita banyak dibully, dianiaya atau gitu, maka introspeksi barangkali kita jarang bersedekah. Coba bersedekah akan ini. Sedekah juga akan menghapus dosa, sedekah juga menjaga harta kita, sedekah juga mendatangkan rezeki, sedekah juga membuat hati gembira baik kita maupun orang lain yang dikasihnya, serta menyebabkan hati yakin dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan lima saja apa amal soleh yang akan menghantarkan kita menjadi hidup kita bahagia, tenang dan damai dan berkah itu. Satu, membiasakan punya wudu, membiasakan sholat malam, membaca Al-Quran rutin setiap hari 1 ayat minimal,
Syukur kalau dalam satu juz, syukur kalau dalam 1, 2, 3 lembar gitu ya. Ya itu, kenapa? Sebab akan menenangkan kita. Sebelum tidur membiasakan baca hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bangun tidur baca Quran, bangun nanti pas mau tidur baca hadis Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akhir penanganan. Keempat adalah yakni kita untuk ramah kepada siapapun, dan yang kelima adalah bersedekah. Itulah yang akan mengantarkan hidup kita bahagia. Itu saja barangkali sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa berapa menit aja, mungkin hanya satu pertanyaan barangkali. Ya. Sebentar. Rangkuman ini saya sudah di WA kan, jadi ada poin-poin Bapak ini sudah saya. Silakan nanti bisa rangkuman resume daripada pembicaraan tadi beberapa paket. Mungkin masih ada 4 lagi. Insya Allah nanti ada part 2 namanya. Nanti barangkali di kafe terselekta atau apa nanti dilanjutkan supaya lebih pada pentarang. Oh itu Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah sholat witir, apakah sebaiknya itu sholat witir itu sebelum tidur atau sesudah tahajud? Ya, Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat kepada hadis Nabi Muhammad SAW, sholat witir itu adalah penutup sholat malam. Mau setelah tidur, mau setelah sholat, pokoknya mau penutup. Jadi setelah sholat witir tidak ada lagi sholat sunat yang lain, kecuali adalah sholat yang memasuki kepada sholat yang baru. Jadi Bapak, misalkan kalau Bapak misalkan sekarang sholat malam sebelum tidur, ya, terus witir, berarti Bapak sudah tutup bangun tidur, tidak ada lagi sholat sunat. Tetapi misalkan Bapak sholat terus tidur dulu gitu, pas bangun jam 4 masih ada waktu, terus mau menutup sunatnya dengan witir, maka masih boleh. Jadi witir itu adalah merupakan sholat penutup untuk menggenapkan, walaupun jumlahnya ganjil, tetapi menggenapkan sholat malam kita. Bisa 2, bisa 4, ditutup dengan yang ganjil. Gitu Pak. Ya. Terus pertanyaan kedua, sholat mutlak. Ya. Dan sholat mutlak itu katanya kapan saja. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah witir kita sholat mutlak, apa boleh apa tidak? Ya. Jadi Bapak, sholat mutlak ini termasuk kepada kategori yang masih ijtihadiyah. Masih beberapa pandangan para ulama berbeda pendapat sholat mutlak itu. Jadi ada yang bahwa sholat mutlak itu bisa dilakukan kapan saja, tetapi ada yang punya pandangan yang sebetulnya sholat mutlak itu adalah sholat wajib yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita ngejar-ngejar istilah sholat mutlak, tetapi sholat wajibnya diabaikan. Sebab syarat utama sholat sunat kita menjadi sempurna ketika kita adalah bisa melaksanakan sholat yang wajib terlebih dahulu. Kan sekarang ini ada tren Pak. Kalau sholat duhurnya jam 2:30 gitu, tapi sholat malamnya luar biasa 2:30 gitu. Nah itu mendahulukan sunat daripada wajib. Maka yang sempurna itu adalah wajib tepati dulu, setelah itu dalam sunnahnya, kan gitu. Sebab sunat itu adalah termasuk sesuatu yang istimewa, kan gitu. Saya sering mengatakan bahwa amalan istimewa, pahalanya adalah istimewa jika syarat-syarat utamanya dilengkapi dulu. Persis seperti kita belanja di satu mall gitu, kan suka ada ketentuan yang berlaku kan gitu. Nah kita harus belanja dulu, kalau tidak belanja tidak akan dapat bonus kan gitu. Nah ini oleh karena itu maka yang disebut dengan sholat mutlak itu adalah tadi sholat yang dilakukan, sholat wajib yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa Nabi itu adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti sholatku ini. Bukan hanya gerakannya saja. Saya menyampaikan bahwa kita sering kadang-kadang yang disebut dengan yang disebut dengan sholat seperti sholatnya Nabi itu adalah hanya gerakan mulai dari takbir, bacaan dan sebagainya. Tapi satu yang sering kita lupakan, termasuk adalah tepat waktunya. Nabi itu adalah tepat waktu, sehingga Nabi mengatakan bahwa afdal sholat fi awali waktu. Sholat utama itu adalah sholat istimewa adalah di awal waktu, kan gitu. Jadi oleh karena itu Bapak silakan kalau memang meyakini bahwa sholat mutlak itu adalah sholat wajib, laksanakan sholat wajib sebaik-baiknya. Kalaupun ada yang sholat mutlak kapan saja, di mana saja sesuai dengan sholat sunatnya, maka
Apakah setelah witir masih bisa kita melaksanakan sholat mutlak? Itu sudah bukan cerita lagi, beda judul. Nah, bahasanya kan itu. Kalau itu adalah sholat malam, sholat witir, ini sholat mutlak, itu sudah berbeda. Bapak masih bisa melakukan itu. Terus yang terakhir, jadi kapan saja itu gimana? Apakah misalnya kalau setelah subuh atau setelah asar bisa langsung sholat mutlak atau tidak? Habis sholat saya dipukul sama askar. Jadi makanya ini masih terjadi perdebatan tentang definisi sholat mutlak itu. Jadi yang disebut dengan kapan saja itu adalah sholat yang dilakukan ketika tepat waktu. Ada, itu sholat wajib. Terus yang kedua adalah kapan kita sholat bahwa kita membutuhkan. Misalkan sekarang datang ke masjid, saya ingin menganggap bahwa inilah tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan. Begitu Bapak. Maka ada lagi. Jadi gini, sangat bagus sekali ya saya sudah resume sudah saya kan ada 9 Pak ya. Ya. Nanti kita undang lagi kalau biar lengkap lagi pada kapital selekta barangkali. Nah, jadi terutama ini saya terus terang ini saya terpukul juga itu namanya wudhu sebelum tidur Pak. Yang biasa cuci kaki sama cuci kaki mah udah jelas gitu. Ada yang tahu wudhunya, saya kadang-kadang ya Allah. Jadi itu ketika tidur di saat itu masih dijaga malaikat itu yang barangkali saya mengingatkan pada diri saya sendiri merasa ya itulah kebiasaan karena dulu orang tua kan cuci kaki, sikat gigi gitu aja. Nah, ganti dulu. Maka ditutup dengan doa saja. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa saya ingin mencoba untuk mengubah mindset selama ini bahwa apa yang disampaikan itu hanya ansih dalam pengertian fikih. Padahal kita melihat dan membaca bahwa setiap syariat itu adalah ada yang sebetulnya maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah itu adalah tujuan utama disyariatkan suatu hukum itu untuk apa? Bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi harus lebih banyak memberikan manfaat banyak orang. Kan gitu. Sehingga Nabi mengatakan khairun nas anfa'um linnas. Bukan yang disebut memberikan manfaat bagi orang itu bukan hanya memberi, tetapi sikap perilaku kita sebagai cerminan ketauhidan kita, sebagai cerminan daripada ibadah kita, itu adalah harus muncul dalam setiap tarikan nafas kita, sehingga kita menjadi sosok pribadi yang bersahaja, pribadi yang agung, pribadi yang mulia, maka akan melahirkan amalan pahala-pahala yang agung dan mulia. Demikianlah marilah kita bersama-sama menunduk sejenak memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungannya, senantiasa dalam hidayahnya, serta kita senantiasa dimudahkan dalam segala urusan apa yang kita cita-citakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa safar min birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih.
runduh gitu. Hari ruko ubang salah sama